Selamat malam, ketemu lagi di tutorial kita kali ini. Kali ini saya mau membahas tentang Google Groups menggunakan akun pembelajaran Belajar ID. Ya, jadi fungsi dari Google Group ini adalah bila kita memiliki kelas, misalnya di sekolah, semua akun Belajar ID kita bisa gabungkan ke Google Group. Jadi apabila kita mau mengirim email ke grup kelas, cukup menggunakan alamat email grup, ya. Begitu pula saat kita membuat sebuah jadwal untuk pertemuan atau Google Meet. Nah, di kalender kita bisa mengundang teman-teman itu menggunakan email group. Jadi tidak perlu kita mengirim emailnya satu persatu. Oke, kita coba, kita mulai. Kita menggunakan Chrome. Nah, di sini saya sudah menggunakan akun Belajar ID. Sudah terlogin seperti ini. Teman-teman tinggal langsung ke sini, ke titik 9. Terus ke bawah kita lihat grup, ya, di sini. Klik saja grup. Nah, ini kebetulan sudah ada banyak grup yang saya buat. Nah, untuk membuat baru, tinggal teman-teman klik di sini, buat grup, ya. Klik saja. Nah, misalnya di sini kita mau menulis grup untuk kelas 12, ya, seperti itu. Nah, ini email grupnya seperti ini. Atau di sini bisa tambahkan jurusan, boleh KGSP. Nah, di sini juga tambahkan boleh KGSP. Nah, nanti email grupnya membuatkan grup menggunakan akun Belajar ID, boleh, ya. Deskripsi boleh ditulis grup kelas KGSP, ya. Setelah itu teman-teman silakan klik berikutnya. Nah, di sini ada beberapa settingan atau setelan privasi. Siapa saja yang dapat menelusuri grup, berarti seluruh organisasi. Artinya hanya teman-teman yang di grup KGSP atau kelas KGSP. Jangan memilih semua orang di web, nanti semua orang bisa masuk, ya. Siapa saja yang dapat bergabung, nah, siapa saja dalam organisasi dapat bergabung. Jadi hanya teman-teman dalam kelas saja. Kita tidak bisa setting hanya pengguna yang diundang. Siapa saja dalam organisasi dapat meminta, siapa saja dalam organisasi dapat bergabung. Organisasi itu artinya grup kelas tadi, ya. Ya, jadi sebaiknya di sini. Kalau mau khusus untuk grup kelas saja. Oke. Nah, di sini ada beberapa settingan. Siapa yang dapat melihat percakapan seluruh organisasi, terus siapa yang dapat memposting seluruh organisasi, terus dapat melihat anggota seluruh organisasi. Ya, settingan-settingan untuk privasinya cukup sampai di sini. Nah, jadi menghindari yang ini, ya, semua orang organisasi di web, semua orang di web. Nah, nanti anggota yang bukan anggota grup kelas akan bisa juga memposting. Jadi jadi kita menutup untuk kalangan sendiri atau cukup organisasi kelas, ya. Berikut pengelola. Di sini teman-teman bisa menambahkan, ada beberapa teman atau nanti sebentar baru kita tambahkan. Pemilik grup saya di sini. Terus langganan kita pilih yang setiap email. Oke, kalau ini bisa dicentang atau diaktifkan tambahkan anggota secara langsung. Kita buat grup. Oke, kita buka grup. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita mau menambahkan seperti ini, klik saja anggota. Nah, ini kan
baru pemilik grup tadi ya, saya sendiri. Nah sekarang teman-teman bisa tambahkan ini, tambahkan anggota. Tambahkan, nah anggota grupnya siapa. Nah untuk menambahkan anggota grup, teman-teman bisa menambahkan dari Excel boleh. Jadi misalnya teman-teman operator yang memiliki akses untuk download akun belajar ID, tinggal copy seperti ini ya. Copy saja seperti ini. Copy. Ctrl C, kita bawa ke sini. Klik kanan, paste atau tempel. Nah, maka semua akan masuk di sini. Pengelola grup, pemilik grup tetap saya tadi ya. Nah, ini saya punya yang akun belajar ID, ada tidak? Atau mau menambahkan teman-teman guru boleh. Ya, oke. Ini langganan setiap email, yang ini tambahkan anggota secara langsung. Boleh. Langsung kita tambahkan anggota. Oke, kita menunggu. Ini salah satu cara untuk menambah anggota grup. Oke, sudah masuk ya. Ini semua anggota sudah masuk. Nah, cara lain untuk menambahkan anggota adalah jika sudah memiliki classroom, saya ambil contoh di sini ada classroom. Kita ambil kelas KGSP ya, kelas 3 misalnya. Kelas 12 KGSP, kita coba lihat. Oke, saya coba ke kelas KGSP. Ada atau tidak kelas KGSP? Ah, ini dia. Coba ya, saya coba. Kita langsung ke people, anggota grupnya. Nah, di student, teman-teman lihat di sini. Di student ini, teman-teman tinggal pilih di sini, di action. Atau dicentang dulu boleh. Terus kita klik action, pilih email. Nanti akan dia buka tab baru seperti ini. Nah, sudah terbuka emailnya seluruh anggota grup tadi. Tinggal teman-teman klik satu di sini, terus pakai shift panah kanan. Ya, dipilih, diselect semua. Terus Ctrl C. Terus kita bawa ke sini, tambah anggota lagi. Klik kanan, paste atau tempel. Nah, masuk lagi. Seperti ini. Kalau mau menambahkan pengelola grup, teman-teman grup boleh, atau pemilik grup tambahkan lagi teman-teman guru boleh. Ya, kalau tidak ada lewat saja. Yang lain setelan default tinggal tambahkan anggota. Kita tambahkan anggota. Terjadi error, 30 pengguna berasal dari luar organisasi berdasarkan setelan grup, hanya dapat menambahkan pengguna organisasi ke grup. Hubungi pemilik grup atau administrasi domain Anda. Ya, karena tadi kita hanya menambahkan anggota menggunakan belajar ID, sedangkan di sini menggunakan akun email Gmail biasa, ya kan? Maka anggota-anggota yang bukan belajar ID tidak bisa masuk karena di settingan awal tadi kita sudah setting tadi bahwa yang menjadi anggota itu hanya organisasi yang menggunakan akun belajar ID ya. Oke, sekarang kita kembali ke setelan grup. Nah, di sini tadi anggota, nah ini anggota hanya organisasi, maka selain belajar ID dia tidak masuk toh. Nah, ini siapa saja yang dapat bergabung hanya pengguna organisasi. Ya toh? Oke, maka yang bukan akun belajar ID tidak bisa masuk. Oke, izinkan anggota eksternal. Nah, kalau teman-teman silakan kalau mau mengizinkan teman-teman di luar organisasi bisa menjadi anggota, silakan klik aktif.
Nah, terus kita simpan perubahan, kita kembali ke anggota, kita tambah lagi, kita tempel lagi. Apakah sudah bisa yang menggunakan akun Gmail biasa? Kita tambahkan anggota. Apakah sudah bisa? Nah, sudah bisa. Hanya 4 email terjadi error, 4 email merupakan alamat utama, sekunder, dan alternatif anggota yang sudah ada. Oh ya, kita sudah menambahkan yang pertama tadi, maka 4 orang kemudian ini yang menggunakan akun yang sama tidak bisa, karena 4 ini sudah kita masukkan yang pertama tadi. Oke, jadi sekarang anggota yang bukan organisasi yang menggunakan akun belajar ID juga boleh bergabung yang menggunakan akun Gmail biasa ya. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita coba sorry, saya ulang ya. Oh, sudah masuk 83 orang. Oke, sudah masuk ya. Nah, itu cara menambahkan anggota baik yang dalam organisasi. Jadi kalau menggunakan akun belajar ID itu artinya dalam organisasi. Jika bukan akun belajar ID atau menggunakan gmail.com, maka nanti ada keterangan eksternal. Maka mereka ini adalah anggota-anggota di luar organisasi atau grup yang kita tentukan tadi ya. Nah, ada keterangan eksternal di sini. Kalau yang menggunakan akun belajar ID tidak ada keterangan eksternal. Ini kan akun belajar ID. Oke. Jadi sudah cara membuat, cara menambahkan anggota. Nah, sekarang manfaatnya apa? Sekarang kita coba mengirim email. Sekarang saya coba ya. Saya coba, ini saya tutup saja. Saya buka Gmail. Saya mau kirim sebuah email. Nah, ini sudah ada keterangan grup kelas 12 KGSP telah dibuat. Nah, sekarang saya mau mencoba mengirim email yang ditujukan kepada seluruh anggota grup kelas 12 KGSP ya. Nah, sekarang saya coba buat. Atau kita ketik saja lagi, kelas 12 KGSP @guru smk.belajar.id. Oke. Nah, maka semua anggota ada 83 member ini akan terkirim emailnya. Hanya menggunakan email grup tadi ya. Misalnya say hello. Selamat malam. Pemberitahuan kegiatan dan lain-lain. Oke. Maka misalnya ada kegiatan apa atau ada perlombaan apa yang mau disampaikan ke seluruh anggota grup, maka cukup menggunakan email grup. Tidak perlu ketik email tujuannya per 83 anggota itu satu-satu. Ya, jadi ini email grupnya, ini semua anggotanya. Ada 83 member, nanti akan terkirim semua. Tinggal kita send seperti biasa atau mau melampirkan dengan file silakan. Jadi itu manfaat dari Google Group. Nah, bisa juga selain untuk mengirim email, untuk membuat Google Calendar, ada jadwal kegiatan di Google Calendar juga seperti ini, teman-teman bisa. Oke, kita tutup saja. Nah, misalnya sebuah kegiatan apa, nah, di sini nanti @guest, teman-teman bisa menuliskan alamat grup kelas 12 KGSP @guru smk.belajar.id.
maka seluruh anggota, nah ini akan terkirim bahwa nanti ada apa, misalnya pengkondisian pra PKL misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah ini @goes-nya kita kirim dengan email group, terus kita save, maka semua anggota grup akan mendapat notifikasi jika Google Calendar-nya sudah terinstall di HP. Maka oh ya, pada tanggal sekian nanti ada pengkondisian pra PKL. Jadi tidak perlu di sini kita menulis atau kita mengcopy link eventnya ini terus kita kirim lagi via WA, tidak perlu ya. Jadi cukup menggunakan Google Group, bisa dikirim langsung ke HP atau Android yang sudah terinstall Google Calendar. Oke, cukup sekian saya pikir kegunaan Google Groups, baik untuk mengirim email maupun untuk menambahkan di Google Calendar. Oke, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Semoga bermanfaat.